Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tadastu Swaha, Om Anubhadra Kartawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak serta Ibu dan umat sedharma semua. Karena pada kesempatan kali ini saya dapat membawakan sebuah dharma wacana di hari yang baik ini. Dan mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawara nugraha beliau, kita dapat berkumpul di hari yang baik ini serta diberikan kesehatan. Yang saya hormati Bapak serta Ibu yang hadir pada kesempatan ini, serta umat Hindu sedharma yang saya muliakan. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Komang Sri Wahyuni, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuduran Singaraja. Pada kesempatan kali ini saya membawakan sebuah dharma wacana yang berjudul Anak Suputra pada Era Globalisasi. Alasan saya mengambil tema tersebut yaitu karena telah banyak fenomena yang terjadi di kehidupan seperti dampak negatif pada era globalisasi saat ini, serta sentuhan budaya global dapat menimbulkan hilangnya dan muncul konflik di mana-mana. Dan untuk itu, kita jadikan sebagai refleksi untuk bangkit menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan saya sebagai seorang anak sangat penting untuk memperhatikan dharma wacana ini, karena anak suputra ini sangat penting bagi kita semua. Umat sedharma, perlu kita ketahui bahwa kata anak suputra berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari dua kata, yaitu su yang berarti baik dan putra berarti anak. Jadi, suputra ini adalah anak yang baik, tentunya baik menurut ajaran dharma. Anak yang baik adalah anak yang bisa berbakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa, leluhur dan orang tuanya. Berbakti kepada Tuhan sudah sering kita laksanakan. Menjadi anak yang suputra adalah cara kita untuk berbakti kepada leluhur dan kedua orang tua kita. Selalulah berdoa, karena doa yang kita ucapkan akan membantu memberikan cahaya kesucian terhadap leluhur kita. Dan selalulah turuti apa kata orang tua kita, karena saya yakin tidak ada orang tua yang akan atau ingin menjerumuskan anaknya ke jalan yang salah. Semua orang tua pasti mengarahkan anaknya ke jalan yang lebih baik. Maka dari itu, kita sebagai anak selalulah berbakti kepada orang tua. Karena orang tua adalah perwujudan Ida Sang Yang Widiwasa itu sendiri. Umat sedharma, kita meyakini dengan adanya Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Brahma sebagai pencipta, namun jika kita lihat secara nyata, siapakah yang melahirkan kita di dunia ini? Itu tidak lain adalah orang tua kita, karena beliaulah kita ada di sini. Yang kedua, yaitu kita yakin adanya Dewa Wisnu, di mana Dewa Wisnu itu sebagai pemelihara. Sekarang kita lihat pada kenyataannya, siapakah yang secara langsung atau nyata telah memelihara dan merawat kita di dunia ini? Itu juga tidak lain adalah orang tua kita sendiri. Maka dari itu, orang tua adalah perwujudan dewa itu sendiri dalam hal yang nyata di dunia ini. Dalam kitab Sara Samuscaya dijelaskan bahwa apan ikang dadi wewang utama juga, ya nimitaning mungkana. Wenang ya temulung awaknya sangkeng sangsara, maka sadana suba karma, yang artinya lahirlah ke dunia ini menjadi manusia sangat utama sekali karena dapat menolong dirinya sendiri dari penderitaan berdasarkan subha karma atau perbuatan. Dari sloka tersebut sangat jelas sekali bahwa dari sekian makhluk hidup di dunia ini, itu hanya manusialah makhluk yang paling sempurna karena memiliki idep atau pikiran yang bisa atau dapat dipakai untuk mawiweke dan bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dapat dikaitkan
dengan anak yang suputra dalam era globalisasi ini agar dapat melakukan wiweke untuk berbuat baik berdasarkan kebenaran. Umat sedharma, di era globalisasi ini kita harus meningkatkan serada dan bakti kita. Bukan hanya itu saja, kita juga harus dapat menerapkan ajaran catur asrama, tingkat hidup menurut Hindu. Masa muda adalah masa di mana masa kita untuk mencari atau menuntut ilmu. Sebagai orang tua, kita harus mengajarkan anak agar berbakti kepada orang tua. Sebagai generasi muda Hindu, hendaknya memiliki kesadaran untuk melestarikan nilai-nilai luhur. Jadikan ajaran agama sebagai bekal bagi kita untuk mengurangi kehidupan ini dalam mencari kebenaran. Jadikanlah ajaran agama sebagai bekal bagi kita untuk mengarungi kehidupan ini dalam mencari kebenaran. Umat sedharma, di era globalisasi ini, kita harus meningkatkan serada dan bakti kita. Bukan hanya itu saja, kita juga harus dapat menerapkan ajaran catur asrama, tingkat hidup menurut Hindu. Masa muda adalah masa di mana masa kita untuk mencari atau menuntut ilmu. Sebagai orang tua, kita harus mengajarkan anak agar berbakti kepada orang tua. Sebagai generasi muda Hindu, hendaknya memiliki kesadaran untuk melestarikan nilai-nilai luhur. Jadikanlah ajaran agama sebagai bekal bagi kita untuk mengarungi kehidupan ini dalam mencari kebenaran. Di era sekarang, banyak anak-anak remaja yang telah terbawa oleh arus globalisasi ini dan memulai meninggalkan budaya lokal yang sebenarnya masih relevan dan mempunyai nilai luhur. Nah, pada kesempatan ini, mari kita coba untuk mulat sarira bahwa sesungguhnya pada era digital yang membawa perubahan secara mengglobal, sangatlah jarang seorang anak mau melaksanakan sedikit saja sasana dari seorang anak yang suputra. Sesungguhnya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan anak saat ini. Bisa kita ambil contohnya seperti mabuk-mabukan, seks bebas, dan yang lebih parah lagi terjerumus pada kehancuran akibat menggunakan obat-obatan seperti narkoba. Semua itu bukan mutlak kesalahan si anak. Di sini orang tua memiliki peran penting untuk menjaga anaknya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menghimbau kepada orang tua agar selalu memperhatikan dan menyediakan waktu untuk anak, agar anak merasa terayomi. Umat sedharma, pendidikan bisa dimulai dari keluarga, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan sekunder yaitu di sekolah. Mendidik itu beda dengan mengajar. Mendidik itu bermuatan nilai moral, sedangkan mengajar lebih condong ke transfer ilmunya. Bila demikian, besar harapan kita semua bahwa mendidik anak untuk memaksimalkan potensi anak. Dengan itu, kita juga bisa membekali mereka ilmu kehidupan yang baik agar menjadi anak yang suputra. Dengan itu, kita juga bisa membekali mereka ilmu kehidupan yang baik agar menjadi anak yang suputra dan tidak terpengaruh oleh pergaulan di era globalisasi ini. Maka dari itu, anak yang suputra haruslah bisa berbakti kepada leluhur, kepada para pendidik atau guru pengajian, kepada guru wisesa, dan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Dengan itu, kita dapat mempelajari agama sebagai suatu media atau wahana untuk menanamkan nilai-nilai moral pada anak tersebut. Marilah kita sebagai generasi muda mempelajari kembali budaya-budaya dalam menciptakan filter berupa kesadaran di dalam diri kita. Segala kekacauan bersumber dari dalam diri kita sendiri, terutama dari pikiran. Maka jagalah pikiran kita agar tidak berpikiran yang negatif. Umat sedharma, maka dari itu, marilah kita bersama-sama menjadi anak yang suputra agar dapat menolong leluhur dan kedua orang tua kita. Dengan selalu berbakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa dan menghormati orang tua kita, sebagai generasi muda, kita harus selalu belajar agar tidak salah dalam menjalankan segala hal. Kita harus bijak dalam mengikuti era sekarang. Maka dari itu, kita harus belajar ilmu pengetahuan, baik agama, sosial, dan teknologi.
agar dapat meningkatkan kemampuan anak. Jadi, untuk saat ini kita harus benar-benar memperhatikan anak agar menjadi anak yang sejahtera dan bisa membanggakan orang tuanya. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila kata-kata saya ada yang kurang berkenan di hati umat sedharma dalam penyampaian Dharma Wacana ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena pepatah mengatakan, tanhana wewang swasti nulis, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tutup dengan menghaturkan puja para mesanti. Om Santi 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 Om.